Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Kita berada di mana Ustaz nih? Kita berada di Bukit Uhud. Alhamdulillah Bukit ya. yang fenomenal. Bisa diceritakan Ustaz bagaimana sejarah tentang Bukit Uhud ini Ustaz? Ya, Masya Allah ya. Bukit Uhud ini adalah bukit sejarah pertempuran yang epik antara pasukan Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin yang jumlahnya ketika itu 700 dibanding 3000. Kenapa 700 Ustaz? Aslinya sebenarnya 1000, Pak. Aslinya itu sebenarnya pasukan 1000, cuman karena digembosi sama orang-orang munafik. Jadi setiap pasukan kaum muslimin itu atau setiap komunitas umat Islam itu ada orang-orang munafik. Nah, orang munafik inilah yang kemudian menggembosi 300 orang agar tidak ikut pertempuran di Uhud. Kenapa begitu? Karena mereka takut pembalasan dendam dari orang-orang musyrikin Makkah yang ketika itu tidak terima dengan kekalahan di Badar. Soalnya di Badar itu kan 300 banding 1000, 3 banding 1 mereka kalah. Mereka nggak terima, maka mereka ingin membalas dendam dengan semua emosional, dengan semua kemarahan, ingin menghabisi umat Islam di Uhud. Inilah yang ada di tempat kita saat ini. Yang gugur para syuhada pada saat perang Uhud itu siapa saja Ustaz kira-kira? Yang gugur ada sekitar 70.000 para sahabat, dan panglima perangnya di antara mereka adalah ada paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yang mana beliau ditombak oleh Wahsy, yang kemudian dadanya dirobek dan dimakan oleh Hindun. Dan kemudian yang kedua ada Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah juga, dan kemudian Abdullah bin Jahsh, pemegang panji perang Rasulullah SAW. Itu dan sekarang dikuburkan di belakang kita ini. Masya Allah. Subhanallah. Kabarnya bahwa dalam perang Uhud ini, perang Uhud dimenangkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu ceritanya gimana Ustaz? Nah, itu klaimnya seperti itu. Padahal sebenarnya di awal itu, sebenarnya kalaupun dikatakan kalah, Nabi tidak kalah secara mutlak. Karena awalnya Rasulullah SAW sudah memenangkan pertempuran. Hanya saja ketika itu pasukan pemanah ya, yang diperintah Nabi untuk tidak turun sebelum dapat perintah, mereka turun karena melihat ada ghanimah di bawahnya. Sehingga ketika itu ada peluang bagi pasukan Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau kemudian memutar arah, mengambil alih keadaan yang tadinya gunung dikuasai oleh kaum muslimin, karena kaum muslimin mayoritas 80% turun ke bawah untuk mengambil ghanimah tersebut, yang tadi saja tinggal 10 atau 11 orang saja. Yang akhirnya dipukul mundur oleh Khalid bin Walid sehingga dia menguasai bukit, dan dari bukit itulah kemudian Khalid memanah pasukan kaum muslimin yang akhirnya jadi kocar-kacir, sehingga kondisi berbalik. Yang tadinya umat Islam sudah berada di atas angin, kemudian akhirnya dipukul mundur. Nah, kenapa saya katakan di awal bukan kekalahan mutlak? Karena ketika itu mundurnya Nabi dan para sahabat bukan untuk lari ke Madinah, tapi untuk briefing ulang dan mengumpulkan para sahabat yang tersisa untuk balik untuk mengejar kembali pasukan Quraisy. Cuman karena orang-orang Quraisy sudah euforia dan mengatakan Muhammad sudah kalah dan sudah meninggal dunia, mereka di Makkah itu pesta pora karena merasa sudah menang. Padahal Nabi masih hidup, hanya terluka. Gitu. Sehingga itulah kemudian akhirnya kita tidak katakan Nabi kalah secara mutlak, tapi itu ada klaim semata. Soalnya secara kerugian mereka rugi besar. Orang Makkah ketika itu. Jadi pada dasarnya sebetulnya dimenangkan oleh umat Islam, Ustaz, dimenangkan oleh umat Islam. Subhanallah. Dan ini adalah makam para syuhada ya. Para syuhada, dan ini masuk Uhud sebagai situs untuk mengenang pertempuran Uhud yang sangat dramatis. Masya Allah. Baik, cukup jelas Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV itu YouTube Namanya Banipedia. Wawancara serius lagi.